Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, semoga antum semua selalu dalam keadaan kebaikan. Amin. Saudaraku, di antara musibah yang terjadi pada banyak di antara kita adalah saat kita belum tahu bagaimana cara tayamum yang benar. Padahal perkara tayamum ini sangat mungkin kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Kita tentu semua tahu bahwa dengan keadilannya maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi yang sedang tidak memungkinkan menggunakan air untuk berwudu, semisal dikarenakan dia sedang sakit yang tidak memungkinkan menggunakan air, yakni untuk berwudu, yang jika dengan berwudu dengan menggunakan air diperkirakan akan memudorotkan badannya, maka Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar kepada kita dengan mensucikan lewat apa yang disebut sebagai at-tayammum, di mana di dalam at-tayammum ini kita tidak perlu menggunakan air saat kita bersuci. Hanya sayangnya ternyata banyak di antara kita yang belum paham bagaimana cara bertayamum yang benar, apa saja sunnah-sunnah yang terkait dengan tayamum, dan apa saja bid'ah-bid'ah atau hal-hal yang menyimpang dari sunnah tatkala kita bertayamum. Atas dasar itulah, maka dalam kesempatan kajian kali ini ana ingin mengangkat satu tema yang terkait dengan sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah yang terkait dengan tayamum. Saudaraku, mengawali pembahasan ini, mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang mulia, yakni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, saat beliau mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini cara tayamum. Maka dalam hadis ini disebutkan, kana yakfika hakadha, wahai Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, saat tayamum cukup kamu lakukan hal sebagai berikut. Maka di situ disebutkan fadoroban Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikafaihil ardo. Yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala mempraktekkan cara tayamum adalah beliau tepukan kedua telapak tangan beliau pada permukaan tanah. Dari sini kita tahu caranya kita tepukan dulu saat kita mau bertayamum. Ditepukan pada tempat yang ada debu atau permukaan tanah, bisa tembok, bisa apapun yang diperkirakan di situ ada debu yang suci. Nanti rinciannya akan Anda sebut. Anda menyebut dari hadis yang global ini dulu. Dari situ nanti ada pengembangan pembahasan. Jadi tepukan kedua telapak tangan
pada permukaan tanah, tembok atau apapun yang diperkirakan ada padanya debu yang suci. Setelah itu wa nafakha fihima, setelah ditepukan lalu ditiup dulu. Debu yang tadi sudah nempel di telapak tangan ditiup. Sebab nanti kalau terlalu tebal debunya, tidak perlu anak ceritakan, rasanya seperti orang bedakan ya dengan menggunakan debu. Makanya ditiup dulu agar nanti saat mengusapkan ke bagian anggota tubuh yang diusap dalam tayamum tidak terlalu tebal menempelnya. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? Di hadis ini disebutkan summa masahabihima, setelah ditiup lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan dua telapak tangan tadi wajah wa kaffai, dan telapak tangan, wajah dan telapak tangan. Nanti spesifiknya akan ada. Ini gambaran hadis yang global dulu. Hadis yang tadi Ana sampaikan sahih, riwayat Bukhari 338, Muslim 368. Disimpulkan dari hadis yang pertama, cara tayamum ringkasnya dulu adalah tepukan pada permukaan tanah, tembok dan sebagainya, kemudian tiup, kemudian usap wajah dan usap telapak tangan. Singkatnya begitu di hadis ini. Sekarang dalam hadis lain, kalau di hadis pertama itu mengusapnya wajah dulu, setelah wajah baru telapak tangan tadi. Tapi dalam hadis lain disebutkan telapak tangan dulu yang diusap baru wajah. Mari kita lihat hadisnya. Masih hadis dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Redaksinya begini, innama kana yakfik an tasna hakadha, cukup wahai Amr bagimu melakukan seperti ini dalam tayamum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini dikatakan fadoroba bikaffihi dorbatan alal ardi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi, tembok atau apapun yang diperkirakan ada debu yang suci dengan dorbah. Cukup satu tepukan, jadi tepuk tek aja. Kemudian apa yang dilakukan? Summa nafaboha, sama tadi, lalu beliau meniupnya, ya. Kemudian setelah ditiup, ya, summa masahabiha zohro kaffihi bishimali. Lalu beliau mengusap, di sini lebih rinci, zohro kaffi, punggung telapak tangan kanan diusap dengan tangan kiri. Jadi di sini Nabi SAW mencontohkannya, diusap dulu, ini belum wajah. Setelah ditiup, diusap. Yang diusap punggung sebelah kanan dulu oleh tangan kiri. Jadi ini yang disebut punggung telapak tangan ini, ya. Di sini telapak, hanya telapak, sampai yang namanya telapak ini sampai ini. Ya, kalau ini tentu namanya siku, ini telapak. Jadi cukup diusap sampai sini. Diusap seperti ini. Ya. Lalu apa sambungan hadisnya? Allahro shimalihi bikaffi. Dilanjutkan mengusap punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanannya. Setelah kanan diusap, gantian sekarang yang kanan mengusap punggung telapak tangan kiri. Di sini kita lihat, di sini diusap punggungnya. Jadi tadi yang pertama sini, kemudian digantian ke sini. Itu gambarannya. Lalu
summa masaha bihima wajhah. Baru setelah itu beliau mengusap wajah. Jadi kalau di hadis ini, tangan dulu, telapak tangan, bahkan lebih spesifik, tangannya juga punggung telapak tangan, dimulai dari yang diusap punggung telapak tangan kanan, gantian punggung telapak tangan kiri, baru usap wajah. Ini Sahih Bukhari 338, Abu Dawud 274, dan lain-lain. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum. Nanti sekali lagi spesifiknya khilaf ulama masalah ini akan Anda sebutkan di belakang. Anda kasih gambaran umum dulu. Lantas berapa kali usapannya? Apakah 3 kali atau cukup 1 kali? Juga menepukkan tangan ke tempat tanahnya? Apa setiap untuk mengusap wajah kita tepuk 1 kali? Setelah itu untuk punggung telapak tangan kanan tepukan lagi? Mari kita lihat. Dalam hadis riwayat Abu Dawud 318, Nasai 314, dan lain-lain, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil nomor hadis 161 sahih, disebutkan masih dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tadi, fa amaroni dorbatan wahidatan. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku saat tayamum ini dengan cukup menepukkan 1 kali tepukan yang digunakan lil wajhi wal kafain, untuk wajah dan kedua telapak tangan itu cukup 1 tepukan. Tidak perlu masing-masing anggota tubuh tadi ditepuk lagi, ambil lagi, tidak. Jadi kita cukup 1 kali tepukan, ya, langsung digunakan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan, yaitu punggungnya. Jadi sekaligus, ya, tidak perlu 1, ya, misalkan kita tempelkan, kemudian kita tiup, kita usap wajah. Setelah itu tidak perlu ditepuk lagi. Sudah, jadi disambung dengan 1 tepukan yang sama tadi. Sudah cukup 1 kali, itu berlaku wajah dan 2 telapak tangan. Maka di sini dikatakan dorbatan wahidah, cukup dengan 1 tepukan. Jika perkara ini telah dipahami, sekarang ringkasan cara tayamum yang lengkap. Ya, tentu yang pertama tetap, karena tayamum ini itu ibadah, ya, adalah niat. Kemudian juga membaca bismillah, sama, karena tayamum pengganti wudhu. Selanjutnya tepukan kedua telapak tangan kita ini ke permukaan bumi, dinding dan sebagainya, ya. Jadi setelah kita bismillah, tepukan, ya, ke tempat yang ada debunya, ya, cukup 1 tepukan. Setelah kita tempelkan di dinding atau apapun permukaan tanah, jangan lupa kita tiup dulu dengan 1 tiupan. Setelah kita tiup, langsung usapkan ke wajah kita. Kita usap seperti kita seakan membasuh wajah kita saat kita berwudu biasa. Setelah itu, setelah wajah selesai kita usap, tidak perlu kita nempelkan lagi ke tembok, sambung dengan mengusap punggung telapak tangan kanan dulu, diusap oleh tangan kiri, telapak tangan kiri. Caranya begini. Setelah selesai, gantian telapak tangan kanan tadi mengusap punggung telapak tangan kiri. Setelah itu selesai, tayamum selesai. Sangat ringkas. Tentu dalam tayamum tidak perlu kita berkumur-kumur tentunya. Bagaimana saat tayamum akan berkumur-kumur, akan kacau semuanya. Dan anak kira ini tidak perlu Anda bahas. Jika perkara ini telah dipahami, saudaraku, sekarang Anda pengen masuk rincian beberapa permasalahan yang terkait dengan tayamum lebih spesifik lagi.
Pertama, persoalan terkait niat dalam tayamum. Niat tetap harus ada, tapi tentu tidak perlu melafazkan dengan lisan, sebab ini termasuk bid'ah. Sepakat ulama 4 madhab menyatakan tidak sahnya tayamum tanpa niat. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi, bisa dilihat di dalam Tabyinul Haqa'iq juz 1 halaman 36, madhab Maliki dalam Syarhul Kabir juz 1 halaman 154, madhab Syafi'i dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 220, dan madhab Hambali dalam Kasyful Qina juz 1 halaman 173. 4 madhab ini sepakat perlu niat katanya. Bahkan tidak sah kalau tanpa niat. Tatkala sekali lagi niat ini cukup gerakan hati, tidak perlu, nggak ada urusan dengan lisan. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum. Persoalan kedua yang perlu Anda perdalam sedikit masing-masing kasus ini. Membaca bismillah, ya, yaitu saat tatkala tayamum kita juga baca bismillah, ya, tanpa ada ar-Rahmanir Rahim, cukup bismillah saja. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum, mayoritas ulama 4 madhab menyatakan membaca bismillah tatkala akan tayamum ini hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi sebagaimana dalam Tabyinul Haqa'iq juz 1 halaman 36, madhab Maliki sebagaimana terdapat dalam Al-Fawaqih Ad-Diwani juz 1 halaman 416, madhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 227, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Insaf juz 1 halaman 209. Apapun menurut hemat anak, karena ada pula sebagian ulama yang menyatakan wajib membaca bismillah ini sebelum wudhu. Lalu ketika kita punya pendapat perkara ini juga disyariatkan dalam tayamum, hendaklah kita jangan meninggalkan membaca basmalah sebelum tayamum agar kita keluar dari khilaf ulama antara yang menyunnahkan dan yang mewajibkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, persoalan terkait berapa kali tepukan dan yang diusap untuk tangan sampai mana. Sebab ada sebagian madhab yang mengatakan bahwa tepukan untuk dalam tayamum ini 2 kali tepukan. Jadi masing-masing untuk wajah 1 kali tepukan kita usap untuk wajah. Pas untuk tangan juga dilakukan 1 tepukan yang lain, bukan yang sama untuk mengusap wajah, kata sebagian ulama. Dan juga satu ulama lain ini mengatakan yang diusap juga bukan cuma sampai siku. Maaf, saya ulangi, bukan sampai pergelangan, tapi bahkan seperti wudhu sampai siku katanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita katakan memang iya. Ada hadis pula yang mengatakan bahwa tayamum itu dengan 2 tepukan ada. Dengan 2 tepukan, 1 tepukan untuk wajah, kemudian tepukan lagi untuk 2 telapak tangan, dan juga yang diusap sampai siku, bukan cuma sampai pergelangan. Ada, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, at-tayammum dorbatan. Tayamum itu dengan 2 tepukan. Dorbatun lil wajhi, 1 tepukan digunakan untuk mengusap wajah saat tayamum, wa dorbatun lil yadain, dan 1 tepukan lain digunakan untuk mengusap tangan, ilal mirfaqoini, sampai siku lagi. Kalau di sini begitu hadisnya yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka jawabannya, hadis ini diriwayatkan oleh Daroqutni 685, Hakim 637. Para ulama hadis menyatakan
bahwa pertama hadis ini sebetulnya tidak marfu, tidak bersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mauquf, yaitu berhenti sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saja. Jadi ini hadis mauquf yang tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya berhenti pada pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini diantaranya dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Ad-Dirayah juz 1 halaman 67. Juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil fid Du'afa juz 6 halaman 320. Di samping tadi mauquf, yaitu hanya terhenti pada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sudah begitu dalam sanadnya ada rawi yang namanya Ali bin Robyan. Ali bin Robyan ini telah dilemahkan oleh para kritikus hadis. Ibnu Katsir rahimahullah seperti terdapat dalam tafsirnya juz 2 halaman 290 telah melemahkan Ali bin Robyan ini. Imam Al-Haythami rahimahullah bahkan dalam Majma'uz Zawaid juz 1 halaman 267 saat mengomentari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di atas berkata, dalam sanadnya terdapat rawi yang namanya Ali bin Robyan yang telah dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah, yang bahkan Ibnu Ma'in rahimahullah telah berkata tentang Ali sang mata rantai sanad hadis ini, pendusta yang buruk, kadzab al-khabith. Tentu saja keadaan hadis ini sangat parah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah pun telah mendoifkan hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi, yang menyebutkan bahwa tayamum itu 2 tepukan, 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk telapak tangan, dan bukan telapak tangan, bahkan satunya untuk tangan sampai siku. Ini lemah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dhaifah nomor hadis 3427. Ikhwan, jika telah dipahami demikian, maka kita tidak ragu lagi, tentu hadis yang lemah tidak boleh kita pakai. Apalagi bertentangan dengan hadis tadi yang pertama, yang riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa Nabi itu SAW melakukan tayamum dengan 1 tepukan, dan juga batas yang diusap cukup untuk tangan cuma sampai telapak atau pergelangan. Tidak mungkin hadis ini dilawan oleh hadis lemah yang semacam ini. Karena itu ikhwan, pendapat ulama yang menyatakan tayamum itu sungguh cukup dengan 1 tepukan dan digunakan untuk mengusap wajah dan telapak tangan, dan batasan yang diusap juga sampai pergelangan tangan, ini adalah pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ini adalah pendapat dari mazhab Hambali, sebagaimana terdapat dalam Kashful Qina juz 1 halaman 174. Bahkan ini pendapat dari sejumlah ulama salaf. Sebetulnya disandarkan ini pendapat yang cukup dengan 1 tepukan, ulangi, 1 tepukan digunakan untuk wajah dan telapak tangan, ya. Telapak tangannya hanya sampai ini telapak, ya, pergelangan, tidak sampai siku. Ini juga pendapat sejumlah ulama salaf, diantaranya Ali, Amar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Juga pendapat sejumlah ulama tabi'in terkenal semacam Atha, Makul, Asy-Sya'bi, dan lain-lain. Lihat dalam At-Tamhid juz 19 halaman 282. Ini juga pendapat dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam As-Sayyidul Jarrar halaman 84, juga oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan juz 1 halaman 360. Syekh bin Baz rahimahullah juga menguatkannya dalam Majmu' Fatawanya juz 10 halaman 189. Syekh Al-Albani juga menguatkan pendapat ini dalam Ats-Tsamarul Mustatab juz 1 halaman 34, dan lain-lain rahimahumullah alaihi majma'in. Ini yang lebih kuat. Ikhwan, untuk mengusap
masalah mengusap wajah dulu atau dua telapak tangan dulu saat tayamum, maka tadi ana sudah sampaikan. Ada satu hadis yang menyebutkan wajah dulu yang diusap. Ada yang menyebutkan telapak tangan dulu. Kedua-duanya karena sahih tentu bisa dipakai, walaupun ya sebagian ulama menguatkan yang lebih kuat itu diusap wajah dulu baru telapak tangan. Ini yang lebih kuat itu. Bukan berarti tidak sah kalau tidak begitu. Dengan alasan saat Allah bicara tentang tayamum dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah-wajah kalian. Ini Allah bercerita tentang tayamum. Wajah dulu di sini Allah sifatkan. Usap wajah kalian, baru wa aidikum minhu. Lalu usap pula telapak tangan kalian. Tangan maksudnya telapak tangan kalian dengan menggunakan debu tadi. Di sini Allah menyebutkan wujuh dulu, wajah dulu sebelum tangan. Makanya tadi ana mengatakan dengan dasar ini pengusapan wajah dulu sebelum telapak tangan agaknya lebih kuat untuk diamalkan. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Itulah gambaran cara tayamum yang dapat ana sampaikan pada saat ini, dengan harapan agar apa-apa yang telah ana sampaikan bisa menjadi panduan yang memudahkan buat kita dalam melakukan aktivitas tayamum saat kita membutuhkannya. Sebelum ana tutup kajian masalah ini, ana sedikit sekali lagi gambarkan cara tayamum secara ringkas dari pembahasan tadi ya, agar bisa lebih dipahami. Yaitu pertama kita niat, lalu kita bismillah. Setelah bismillah kita tepukan kedua telapak tangan kita pada permukaan bumi, tembok dan sebagainya yang diperkirakan ada debu atau tanah yang suci. Setelah kita tepukan, lalu kita tarik kedua telapak tangan kita tadi, kita tiup dulu sedikit ya. Setelah kita tiup, langsung kita usap wajah dulu ya. Kita dengan itu kita langsung usap wajah. Setelah itu tidak perlu kita nepukkan tangan lagi ke dinding atau permukaan tanah, tapi langsung sambung dengan mengusap. Pertama caranya punggung telapak tangan kanan diusap dengan tangan kiri. Begini, antum bisa lihat. Setelah itu gantian yang tangan kanan mengusap punggung telapak tangan kiri. Selesai. Itulah gambaran ringkasnya cara tayamum yang sahih insya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua mengamalkan sunnah-sunnah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.